Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Alat Jaran Goyang. Sore itu Agus duduk santai di depan rumahnya. Saat itu juga temannya yang bernama Denny datang menghampirinya. Tapi tidak seperti biasanya, kali ini Denny terlihat serius menatap Agus. Di situ Agus juga dibuat heran. "Kamu dari mana, Den?" tanya Agus penasaran. "Begini Gus, ada hal yang penting yang mau aku sampaikan sama kamu." Agus mengernyitkan dahi mendengar ucapannya. Entah kenapa dia terlihat serius seperti itu. "Hal penting? Tentang apa, Den?" Agus semakin penasaran. "Aku mau tanya sama kamu, apa kamu benar-benar mau nikah sama si Galuh?" Di situ Denny malah melontarkan pertanyaan yang membuat Agus terdiam kebingungan. "Loh, kamu kan juga sudah tahu, Den. Undangan juga kan sudah aku sebar dan minggu depan acaranya," ucap Agus. "Iya, kalau itu aku tahu. Tapi aku kasihan saja sama kamu," ucap Denny yang membuat Agus terheran-heran. "Kasihan? Maksudnya bagaimana? Aku benar-benar tidak mengerti dengan ucapanmu, Den," balas Agus masih dengan penuh tanda tanya. "Begini Agus, aku itu pas mengantarkan undangan ke daerah sana, di kampung calon istri kamu, ada orang yang manggil aku dan dia bilang sama aku supaya kamu ke sana menemui orang itu," ucap Denny sedikit berbisik. "Emangnya siapa dia?" tanya Agus. "Namanya Pak Wono. Aku juga tidak tahu kenapa dia menyuruhku mengajak kamu ke sana, tapi sepertinya ada hal penting yang akan disampaikannya. Karena dia juga bilang kasihan sama kamu." Mendengar perkataan Denny ini, Agus terdiam sejenak. Rasanya aneh juga, kenapa ada orang yang sama sekali tidak dikenal, tapi dia bilang kasihan sama dirinya. Di situ Agus penasaran. Yang akhirnya Agus menyetujui ajakan Denny pergi ke sana di desa Kertasari. Kampung itu tempat tinggalnya Galuh, calon istrinya Agus. Tapi ada satu hal yang aneh, di mana Denny bilang jika Agus ke sana harus tanpa sepengetahuan calon istrinya atau bahkan pihak keluarga calon mertua. Tentu saja Agus kaget karena ini benar-benar tidak masuk akal. "Kenapa harus seperti itu, Den?" tanya Agus penasaran. "Aku juga tidak tahu. Tapi aku hanya menyampaikan sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Wono, karena katanya ini menyangkut keselamatanmu juga." Meski sebenarnya Agus tidak mengerti dan merasa aneh dengan semua itu, tapi Agus yang juga penasaran akhirnya mengiyakan saja menuruti apa yang dikatakan oleh Denny. Yang pada akhirnya Agus bersama Denny berangkat ke sana jam 5 sore. Ketika sampai di sana, karena jarak yang lumayan jauh juga, tibalah malam hari sekitar pukul 8. Sesuai yang Denny bilang, saat memasuki kampung itu, Agus dan Denny sengaja mengambil jalan pintas supaya tidak melewati rumah calon istrinya. Saat itu Agus merasa ada yang aneh dan heran juga kenapa harus seperti itu. Namun Denny bilang kalau Agus harus menuruti saja karena katanya ini semua menyangkut keselamatan dirinya. Tidak lama kemudian sampailah Agus dan Denny di depan rumah kayu. Keadaan di kampung itu sudah cukup sepi karena saat itu gerimis. Bahkan Agus dan Denny pun harus memakai jas hujan. "Permisi," ucap Denny. Agus hanya diam saja memperhatikannya.
Selang beberapa saat dibukalah pintu rumah itu oleh pemiliknya. Terlihat seorang lelaki paruh baya, usianya mungkin sekitar 40 tahunan. Jantung Agus berdegup keras, berdetak tidak karuan. Entah ada hal apa yang akan disampaikan sama Pak Wono, sehingga Agus diminta untuk datang ke sini. Padahal sebelumnya Agus belum pernah mengenal orang itu sama sekali. Walaupun sempat melihatnya, itu pun ketika Agus sedang melintasi jalan ini dan hanya sebatas menyapanya saja. Tapi entah kenapa dia bilang kalau dia merasa kasihan terhadapnya. Begini nak Agus, kemarin Bapak sengaja bilang sama temanmu ini, minta kamu datang ke sini karena ada yang mau Bapak sampaikan, ucap Pak Wono. Iya Pak, balas Agus. Maaf Pak, memangnya ada apa? Kembali Agus bertanya. Apa kamu benar-benar mau menikahi Galuh, putrinya Pak Darmo? Ya Pak, aku memang benar-benar ingin menikahinya. Dari kedua belah pihak pun sudah saling setuju, dan bahkan undangan pun sudah disebar, jawab Agus. Kalau bisa sebaiknya jangan. Kata-kata Pak Wono membuat jantung Agus akan berhenti. Agus benar-benar kaget. Dalam hatinya kenapa dia bilang begitu? Padahal Agus sama Galuh dan keluarganya baik-baik saja. Tidak pernah ada masalah. Kenapa Bapak bilang begitu Pak? Memangnya salah jika aku menikahi Galuh? Tanya Agus yang masih tidak mengerti. Kamu tidak salah, niat kamu baik. Tetapi ada hal yang mungkin nanti bisa merusak rumah tangga kamu sama Galuh. Atau bahkan ada kejadian yang mengerikan yang akan menimpa kamu. Maksudnya bagaimana Pak? Agus mengernyitkan dahi. Begini Agus, yang suka sama Galuh itu banyak. Bukan hanya dari kampung ini saja. Dari luar daerah juga banyak yang melamar Galuh. Tapi entah kenapa semua ditolak. Bahkan ada beberapa kejadian yang dimana Galuh itu sempat mau menikah, tapi tiba-tiba batal. Di saat itu degup jantung Agus berdetak kencang. Dengan mata terbelalak, Agus benar-benar kaget mendengar perkataan Pak Wono. Di satu sisi, Agus juga penasaran kenapa bisa begitu. Galuh, calon istrinya pun tidak pernah menceritakan kejadian itu. Dia hanya bilang masih sendiri dan karena itu juga Agus yang memang suka hingga Agus dengan cepat memutuskan untuk menikahinya. Dia dulu juga begitu Agus. Undangan sudah disebar dan malahan sudah sampai hari di mana seharusnya dia melangsungkan akad nikah. Tapi si pengantin pria tiba-tiba saja meninggal. Mendengar perkataan Pak Wono yang seperti itu, perasaan Agus sudah tidak karuan lagi. Kedengarannya sangat aneh, benar-benar janggal. Ada rasa tidak percaya dalam hatinya. Agus berpikiran, apa ini sengaja biar aku membatalkan pernikahan dengan Galuh atau bagaimana? Dan kenapa Pak Wono seolah tidak ingin Agus menikahi dia? Maaf Pak, apa yang Bapak katakan itu benar adanya. Semua yang Bapak bilang itu benar Agus. Makanya Bapak minta kamu membatalkan pernikahan kamu sama Galuh. Karena Bapak tidak mau kamu mengalami hal serupa, jawabnya. Agus benar-benar tidak mengerti dengan ucapan Pak Wono. Bagaimana mungkin Agus harus membatalkan pernikahan dengan perempuan yang sangat dia cintai? Di situ Agus tidak percaya dengan perkataan Pak Wono. Agus menganggap ini semua hanya pembohongan supaya dia tidak menikahi Galuh. Karena di sini juga banyak yang menyukai Galuh calon istrinya itu. Bapak bilang begitu karena Bapak kasihan sama kamu Agus. Bapak tidak mau melihat ada korban lagi, ucap Pak Wono yang seketika membuat degup jantung Agus berdetak kencang. Sejenak Agus menghela napas panjang, namun kemudian dia berkata, Maaf Pak, aku sudah benar-benar ingin serius membangun rumah tangga dengan Galuh. Dan biar bagaimanapun, aku harus menikahinya. Tidak mungkin segampang itu buat aku membatalkan pernikahan. Apalagi semua undangan sudah disebar, ucap Agus menekan. Gus,
Bapak tahu kamu itu tulus, kamu juga orang baik. Tapi sebaiknya kamu pikirkan lagi nanti, mumpung masih ada waktu. Baik Pak, terima kasih, jawab Agus. Entah kenapa, lama-lama Agus merasa tidak nyaman berada di rumah Pak Wono. Karena dia terus-menerus bicara seperti itu yang seakan-akan tidak suka jika dia menikahi Galuh. Hingga akhirnya Agus mengajak Dedi untuk segera pulang. Setelah berpamitan tanpa menunggu lebih lama, Agus segera meninggalkan rumah Pak Wono. Saat itu Agus menaiki motor membonceng Deni. Dalam suasana yang masih gerimis, Agus terus saja mempercepat laju motor ini karena ingin segera sampai ke rumah. Karena hujan semakin deras, mereka berdua akhirnya mampir ke sebuah warung kecil. Agus memesan 2 gelas kopi. "Ini kopinya Mas," ucap bapak penjaga warung itu sambil meletakkan 2 gelas kopi di meja kecil yang ada di depannya. "Iya Pak, terima kasih." "Masnya ini berdua dari mana atau mau kemana?" "Kami berdua habis main dari desa Kertosari Pak," jawab Agus. "Oh, pasti main ke sana mau bertemu sama kembang desa ya?" Perkataan bapak penjaga warung itu membuat Agus sedikit kaget. Saat itu Agus berpura-pura saja tidak tahu dengan kembang desa di kampung itu, walaupun sebenarnya dia calon istrinya. "Enggak Pak, kami tadi main ke rumah saudara," ucap Agus. Bapak kira kalian berdua habis main ke rumah kembang desa itu. Apa kalian gak tahu dengan gadis yang bernama Galuh di sana?" "Pernah dengar sih Pak, tapi kami belum pernah melihatnya." Agus dan temannya sengaja berpura-pura tidak tahu karena ingin sedikit menggali informasi tentang calon istrinya itu. "Waduh, kalian main ke sana rugi kalau nggak ketemu sama kembang desanya. Dia itu perempuan paling cantik, lelaki dari manapun. Banyak yang datang ingin melamar, tapi kebanyakan ditolak." Agus dan Deni mendengarkan baik-baik perkataan orang itu. "Kok bisa begitu Pak?" tanya Deni. "Bapak juga tidak tahu kalau urusan itu. Padahal yang melamar itu orang-orang berduit, mobilnya juga bagus-bagus. Tapi tidak tahu kenapa banyak yang tidak jadi. Ada beberapa orang juga yang sudah mau nikah, tapi batal karena si pengantin prianya tiba-tiba saja meninggal ketika akan melangsungkan akad nikah." Degup jantung Agus ketika berdetak kencang. Agus kaget. Kenapa yang diceritakan sama bapak penjaga warung ini sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wono. Di situ Agus dan temannya saling tatap karena heran sekaligus kaget dan ngeri. "Kejadiannya kapan itu Pak?" Agus dibuat semakin penasaran. "Sudah 2 tahun lalu dan semenjak itu, sekarang tidak ada orang-orang yang berani ke sana, apalagi sampai berniat melamar Galuh. Walaupun sebenarnya masih banyak yang menyukai Galuh, tapi kemungkinan besar semuanya pada takut mengalami kejadian serupa." Dalam hatinya, Agus benar-benar merasa aneh. Rasa percaya dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Tapi Agus mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja ini semua hanya berita bohong yang tidak jelas. Tapi melihat dari tutur kata dan raut wajah bapak ini, sepertinya dia serius dengan apa yang dikatakannya. "Bapak dengar juga katanya sih Galuh itu mau menikah dengan orang jauh, tapi gak tahu juga berita itu benar atau enggak." "Oh gitu ya Pak. Padahal aku mau lihat dan bahkan aku mau kenalan sama kembang desa di sana. Karena kami berdua juga penasaran mau lihat kecantikannya," ucap Agus. "Ya kalau mau lihat atau pengen kenalan sih silahkan Mas. Tapi kalau Masnya jatuh cinta sama Galuh, sebaiknya jangan," jawab bapak itu yang lagi-lagi bikin Agus terdiam kaget. Memangnya kenapa Pak? Bukannya baik kalau misalnya ada yang berniat serius menikahinya? "Bener Mas, niatan seperti itu memang baik. Tapi ya itu tadi, takutnya ada kejadian seperti yang sudah-sudah." Agus melirik ke arah Deni yang nampak tegang.
Dia juga mungkin merasa heran dengan percakapan bapak ini yang seolah melarang jika ada orang yang mau menikahi Galuh. "Pak, apa bapak tahu kenapa bisa ada kejadian seperti itu?" tanya Agus. "Waduh, kalau soal itu bapak kurang tahu, Mas. Entah apa sebabnya, yang jelas sudah ada 2 orang lelaki yang akan menikahi Galuh meninggalnya dengan cara yang sama pas ketika akan melangsungkan akad nikah. Bapak juga heran kenapa bisa begitu." Semakin lama Agus merasa semakin percaya. Tapi di lain sisi, Agus masih kurang yakin dengan kabar ini. Agus sangat berharap semua yang dikatakan Pak Wono maupun bapak penjaga warung itu hanyalah berita palsu. Karena hujan sudah reda, akhirnya Agus memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan pulang. Di perjalanan pulang itu, Denny yang sejak tadi diam saja, dia sekarang banyak mengajak ngobrol. Sepertinya Denny ini penasaran dengan apa yang dikatakan sama penjaga warung tadi, karena semuanya hampir sama dengan yang diceritakan Pak Wono. "Ya, sepertinya apa yang dibilang bapak tadi itu benar. Sebaiknya kamu pikirkan lagi ya. Aku juga gak mau kamu kenapa-napa," kata Denny. "Kamu gak usah khawatir, Den. Aku yakin itu berita bohong. Masa kamu percaya dengan berita seperti itu? Gak mungkin juga kan orang mau nikah dengan orang yang sama terus kejadiannya sama juga. Meninggal pada saat mau akad nikah," saut Agus sambil tetap fokus menyetir motor. "Jujur saja, meski aku ada rasa percaya dengan berita itu, tapi rasa tidak percayaku lebih besar karena menurutku kejadian itu tidak logis dan lebih terkesan aneh," ucap Agus kepada Denny yang sebenarnya hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Pada saat melewati sebuah jalan yang membelah hutan, tiba-tiba Agus dikagetkan dengan bayangan putih yang melayang-layang di depannya. Seketika itu juga Agus langsung menarik rem sekuat-kuatnya. Matanya terbelalak ketika melihat bayangan putih dengan rambutnya yang panjang. Dia berdiri membelakangi. Seketika itu juga Agus dan Denny langsung panik. Degup jantung mereka berdetak tak karuan. "Gas saja, ayo jalan cepat." Denny yang juga ketakutan, dia langsung meminta Agus untuk segera melajukan motor ini. Tangan Agus gemetaran karena yang dia lihat perlahan-lahan sosok itu seperti hendak menoleh ke arahnya. Saat itu keadaan benar-benar mencekam. Agus yang baru pertama kali melihat langsung sosok makhluk gaib dibuat panik dan ketakutan. Begitu juga dengan Denny yang sedang dibonceng. Dia meminta Agus untuk cepat-cepat melajukan motornya. Tangan Agus gemetaran karena sosok yang menyeramkan itu tiba-tiba saja memperlihatkan mukanya yang hancur penuh darah. Di situ mata Agus terbelalak, degup jantungnya pun sudah tak karuan lagi. Ingin rasanya dia cepat-cepat menjauh dari tempat itu. Tapi entah kenapa tangannya terasa sulit digerakkan karena saking takutnya. "Gus, cepat maju Gus," ucap Denny. Denny terus saja berteriak meminta Agus untuk segera melajukan motornya. Tapi mau bagaimana lagi, saat itu tangan Agus terasa kaku. Yang pasti hal itu semakin menambah Agus dan Denny panik. Terlebih sosok perempuan yang tidak lain adalah sosok kuntilanak itu. Dia mulai melayang ke arah mereka. Agus dan Denny langsung berteriak histeris. Dan saat itu juga secara tidak sadar, Agus menarik gas motor sehingga melaju dan bahkan menabrak sosok itu yang merupakan bayangan. Benar saja, ketika mereka melewati jalanan itu, seketika terdengar suara tertawa yang mungkin dari sosok yang tadi menghadang mereka. Agus sudah tidak peduli untuk melihat ke belakang. Matanya tetap fokus ke depan karena ingin cepat-cepat sampai. Posisinya saat itu sedang berada di jalanan yang dikelilingi pohon-pohon besar dan cukup jauh dari pemukiman warga, sehingga hal itu juga yang membuat Agus panik karena tidak bisa meminta pertolongan. Untungnya kejadian itu tidak berlangsung lama dengan kecepatan tinggi yang akhirnya Agus sampai di jalur pemukiman warga. Ketika sampai di wilayah itu, mereka merasa lumayan cukup tenang.
tapi tidak dengan jantung mereka yang masih berdetak kencang. Akhirnya, jam 1:30 malam, Agus sampai di rumah. Denny masih terlihat tegang. Agus segera mengajaknya masuk ke dalam rumah dan memberinya air minum. Di kursi ruang tamu, mereka duduk-duduk sambil menenangkan diri setelah mendapat kejadian yang tidak pernah mereka perkirakan. "Sumpah Gus, aku takut. Baru pertama kali aku melihat setan dengan mata kepalaku sendiri," ucap Denny dengan wajah tegang. "Aku juga, Den. Entah kenapa kita sampai mengalami kejadian ini," balas Agus. Saat itu Denny menyimpulkan bahwa kejadian yang tadi mereka alami itu ada kaitannya dengan niatan Agus yang akan menikahi Galuh. Seketika itu juga mata Agus langsung terbelalak kaget dengan perkataan temannya itu. "Den, kenapa kamu bilang seperti itu?" tanya Agus heran. "Menurutku ini memang ada sangkut pautnya dengan kamu, Gus. Mungkin ini yang dibilang sama Pak Wono. Mungkin ini juga yang diceritakan sama bapak penjaga warung itu tadi, kalau memang orang yang akan menikahi Galuh selalu mendapatkan teror, dan bahkan kamu dengar sendiri kan, sudah ada kejadian yang sampai merenggut nyawa. Jadi saran aku lebih baik kamu batalkan saja. Jujur saja, aku gak mau kamu kenapa-napa." Mendengar perkataan Denny, Agus terdiam. Entah kenapa hatinya menolak dengan semua yang dikatakannya itu. Sedikit pun Agus tidak percaya dengan berita yang belum jelas kebenarannya itu. Apa seperti ini jika mempunyai niat untuk menikahi perempuan yang banyak disukai para lelaki? "Tidak, Den. Kamu jangan sangkut pautkan kejadian tadi dengan rencana pernikahanku dengan Galuh. Biar bagaimanapun, aku bukan lelaki pengecut. Aku hanya minta kamu doakan saja yang terbaik buat aku," ucap Agus. "Ya jelas, Gus. Aku selalu mendoakanmu. Tapi untuk berita itu dan peristiwa tadi, kamu pikirkan lagi ya. Di sini aku bukan tidak setuju kamu menikahi Galuh, tapi ini semua demi keselamatanmu." "Iya, aku paham, Den. Tapi tekadku sudah bulat. Niat aku sudah tulus dan ingin benar-benar membangun rumah tangga dengan perempuan yang sangat aku cintai," balas Agus. Agus benar-benar merasa sulit untuk menerima saran dari Denny. Walaupun Agus sempat berpikir kalau itu ada benarnya juga, tapi niat Agus untuk menikahi Galuh sudah tidak bisa diganggu-gugat. Malam itu setelah Agus dan Denny ngobrol-ngobrol, tanpa mereka sadari mereka tertidur di kursi yang ada di ruang tamu. Namun ada satu hal yang membuat Agus terbangun dengan napas tersengal-sengal. Bagaimana tidak, Agus mengalami mimpi yang sangat buruk, di mana Agus dikejar-kejar oleh sosok pocong yang menyeramkan. Pocong yang tinggi besar dengan mata yang merah. Sosok pocong itu seperti ingin menerkamnya. Agus langsung terduduk dengan mata yang terbuka lebar-lebar. Saat itu Denny masih terlelap. Dia tidak mengetahui kalau Agus sedang gemetaran karena mimpinya tadi. Buru-buru Agus meneguk air minum yang ada di atas meja, mencoba untuk menenangkan diri. Sungguh, mimpi itu seperti nyata. Tidak biasanya Agus bermimpi yang seseram ini. Perlahan-lahan, Agus mulai berpikir bahwa semua yang terjadi sepertinya benar ada orang yang tidak suka dengan rencana pernikahannya. Pada saat Agus tengah terduduk dengan perasaan yang masih tidak karuan, tiba-tiba saja dia kembali dikagetkan dengan adanya sesosok bayangan pocong yang melintas cepat di hadapannya. Pocong itu persis seperti yang baru saja dia lihat di mimpinya. Seketika itu juga Agus kaget dan refleks berteriak. Teriakannya membuat Denny terbangun. Denny langsung panik ketika melihat Agus sedang dalam ketakutan dan tubuh gemetaran. "Gus, kamu kenapa, Gus?" Denny menepuk-nepuk pundak Agus. Saat itu juga Agus tidak bisa langsung menjawab. Seiring berjalannya waktu, mendekati hari pernikahannya, Agus sering mendapati kejadian yang janggal, dan bahkan setiap kali tidur pun Agus selalu bermimpi buruk.
Anehnya mimpi itu sama. Sosok pocong menyeramkan itu selalu hadir dalam mimpi yang membuat dirinya ketakutan dan tidak bisa tidur nyenyak. Dengan seringnya mendapatkan mimpi-mimpi buruk dan peristiwa janggal, lama-kelamaan Agus mulai ketakutan akan semua yang telah diceritakan oleh Pak Wono maupun dari teman-teman dekatnya yang memintanya untuk tidak menikahi Galuh. Tapi Agus benar-benar sulit untuk melakukan hal itu. Apalagi hanya tinggal hitungan hari dan yang pasti keluarga di sana pun sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Hingga akhirnya setelah melewati hari-hari yang sangat tidak mengenakan, tibalah di hari pernikahannya. Agus dan keluarga besar dan semua teman-teman dekatnya pun berangkat menuju kampung Kertosari di kediaman calon istrinya. Pesta pernikahan berlangsung cukup meriah. Saat bersanding dengan Galuh, Agus tidak memikirkan hal-hal aneh lagi. Yang ada dalam hatinya saat ini, dia benar-benar sangat bahagia karena bisa melihat Galuh yang benar-benar cantik, apalagi dengan polesan make up yang pas dengan gaun pengantin yang nampak indah. Galuh terlihat lebih menarik. Tapi ada satu hal yang membuat Agus merasa heran. Dia melihat teman-teman dekatnya seperti terlihat tegang ketika Agus akan melangsungkan akad nikah. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka, seketika terlihat dalam benaknya. Mungkin mereka ketakutan jika akan ada peristiwa yang tidak diinginkan. Tapi Agus berusaha tetap tersenyum supaya mereka mengerti kalau dirinya baik-baik saja. Agus dan Galuh kini sudah duduk berdua di tempat untuk melangsungkan akad nikah. Beberapa orang saksi pun sudah duduk berkumpul dan hanya menunggu penghulu. Dari yang tadinya merasa bahagia, tiba-tiba saja Agus merasa gelisah. Entah apa sebabnya, tiba-tiba saja Agus merasakan sakit di bagian dadanya. Agus berusaha untuk tetap tenang, tidak mau orang-orang di sekelilingnya cemas. Namun sepertinya Galuh mengetahui dirinya terlihat gelisah dan sedikit meringis. "Mas, kamu kenapa, Mas?" Galuh terlihat panik. "Tidak apa-apa," jawab Agus tersenyum. Dia berusaha menutupi rasa sakit ini supaya Galuh tidak panik. Untungnya Galuh langsung tenang. Saat itu semakin lama rasa sakit semakin terasa. Agus sudah berkeringat dingin. Beberapa kali dia menghapus keringat di dahinya. Denny melihat ke arahnya dan saat itu juga dia mendekati Agus. Mungkin Denny sudah memperhatikan Agus dari tadi yang terlihat aneh. "Gus, kamu gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa, Den," jawab Agus. Denny mengerutkan keningnya menatap Agus. Agus berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa sakit karena tidak mau orang-orang yang ada di sekelilingnya ini cemas. Di situ Agus hanya bisa berdoa supaya akad nikahnya berjalan dengan baik. Selang beberapa saat datanglah bapak penghulu yang akan menikahkannya. Agus semakin tegang dengan degup jantung yang berdetak semakin kencang. Sebisa mungkin Agus tetap berusaha untuk terlihat biasa saja. Namun Galuh sepertinya sudah mengerti dengan keadaannya. Saat itu juga dia terlihat cemas, hingga akhirnya tibalah di mana Agus harus mengucapkan sumpah. Tangannya bersalaman erat dengan tangan bapak mertuanya. Saat itu Agus sangat gemetaran. Terlebih lagi harus menahan rasa sakit yang sejak tadi menyelimutinya. Dalam hatinya terus berdoa sebelum akhirnya sah menjadi suami Galuh. Tangis haru dari kedua keluarga yang menyaksikan, begitu juga dengan teman-temannya yang hadir saat itu. Setelah semua acara selesai, entah kenapa Agus tidak lagi merasakan ada rasa sakit seperti sejak tadi sebelum akad nikah. Yang pastinya Agus sangat bersyukur karena bisa melewati hal itu. Dengan pernikahan inilah dia kini harus tinggal bersama di rumah mertua. Sudah seminggu lamanya di usia pernikahannya itu, Agus sama sekali belum pernah melakukan hubungan badan. Karena setiap kali mengajak istrinya untuk melakukan hal itu,
Galuh selalu menolak dan bahkan dia bertingkah aneh. Jika di siang hari, sikap Galuh normal-normal saja, bahkan cenderung manja. Namun, begitu hari menjelang malam, sifat Galuh mulai berubah seolah-olah bukan dirinya. Dia sering marah-marah tidak jelas, bahkan tidak mau disentuh oleh Agus. Aku harus mencari tahu kenapa istriku bersikap aneh. Sudah seminggu lamanya, aku belum pernah mendapatkan perlakuan baik dalam urusan ranjang. Jika seperti itu terus, rasanya percuma aku menikahinya. Bagaimana mungkin aku bisa mempunyai keturunan jika tidak melakukan hubungan suami istri? Kata Agus dalam hatinya. Setelah sempat bergumam, seraya menatap istrinya, beberapa saat kemudian Agus pun berangkat menuju ke rumahnya Denny yang menurutnya temannya itu bisa menjadi tempat untuk mencurahkan isi hatinya yang sedang kacau balau. Gus, ini tidak salah lagi. Pasti ini ada sangkut pautnya dengan yang diceritakan Pak Wono maupun berita-berita yang sebelumnya pernah kamu dengar, ucap Denny. Mungkin apa yang kamu bilang itu benar, Den. Aku gak tahu harus berbuat apa, karena sejujurnya aku sangat mencintai dia. Aku ingin membangun rumah tangga yang baik. Balas Agus dengan wajahnya yang menunjukkan kekecewaan. Akhirnya Denny mengajak Agus untuk menemui Pak Wono bermaksud untuk meminta pendapat. Ketika sampai di kediaman Pak Wono, mereka berdua langsung masuk setelah dipersilahkan masuk oleh pemilik rumah. Sepertinya Pak Wono sudah tahu maksud kedatangan Agus ke rumahnya. Bapak sudah lihat, kamu pasti ada masalah dengan Neng Galuh, ya kan? Mendengar perkataan Pak Wono, sontak Agus kaget. Dia hanya mengangguk yang kemudian membenarkan bahwasanya memang dirinya tengah kebingungan dengan sikap istrinya yang berubah-ubah. Sudah Bapak katakan waktu itu, kalau kamu itu harus siap jika menikahi Neng Galuh. Karena apa? Menurut pandangan Bapak, Neng Galuh itu sedang diguna-guna oleh banyak lelaki yang mungkin kecewa setelah dia bersuami. Dek, Agus membuka matanya lebar-lebar. Ia benar-benar kaget mendengar ucapan Pak Wono. Apa kamu tidak melihat ada keanehan dengan istrimu itu? Tanya Pak Wono. Ada, Pak. Setiap tiba malam hari, dia terkesan lebih sensitif, gampang banget marah tanpa sebab. Dan jujur saja, selama seminggu ini aku belum pernah melakukan hubungan dengannya. Terus apa yang kamu inginkan sekarang setelah melihat istrimu seperti itu? Tanya Pak Wono. Entahlah Pak, mungkin Bapak punya saran yang lebih baik. Kemudian Pak Wono berkata, ada seseorang yang sedang berusaha memelet Neng Galuh. Ucap Pak Wono yang seketika membuat Agus kembali dikagetkan dengan ucapannya itu. Maksudnya bagaimana Pak? Kemudian Pak Wono menjelaskan bahwa ada seseorang yang memakai jaran goyang untuk bisa merebut Galuh dan berusaha membuat rumah tangga Agus hancur. Jadi bukan tidak mungkin, cepat atau lambat, Neng Galuh pasti akan mencari orang itu dan tidak akan menganggap kamu sebagai suaminya lagi. Ucap Pak Wono menambahkan. Pak, aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku ingin semuanya baik-baik saja. Aku tidak mau rumah tanggaku hancur, Pak. Apalagi dia satu-satunya perempuan yang sangat aku cintai, kata Agus. Jika memang niat kamu seperti itu, kamu harus bisa melawan semuanya. Kamu harus bisa melindungi istrimu dari orang-orang yang tengah berusaha menghancurkan rumah tanggamu, ucap Pak Wono. Dengan cara apa, Pak? Tanya Agus. Ada satu amalan yang bisa kamu lakukan, tapi ini sangatlah berat untuk dilakukan. Namun jika semuanya sudah kamu lakukan dengan baik, Bapak yakin Neng Galuh akan terbebas dari pengaruh hal-hal gaib tersebut. Dan dia bisa lebih baik dari sebelumnya, jawab Pak Wono menjelaskan. Apapun itu Pak, akan aku lakukan, karena aku ingin merasakan kebahagiaan dalam rumah tanggaku. Kamu yakin akan sanggup menjalankannya? Tanya Pak Wono terlihat lebih serius. Iya Pak, saya akan berusaha.
apapun itu akan saya lakukan demi Galuh, saut Agus dengan mantap. Kemudian Pak Wono memberitahukan bahwa Agus harus melakukan tirakat selama 40 hari 40 malam dan membaca amalan khusus setiap malam. Agus langsung terdiam. Dia terkejut karena menurutnya itu sangatlah berat. Syaratnya itu saja, jika kamu sanggup silahkan lakukan, jika tidak lebih baik jangan, ucap Pak Wono. Pak, apa tidak ada cara lain? Tanya Agus. Tidak ada, Gus. Hanya itu saja yang harus kamu lakukan. Jika memang kamu ingin membuat istrimu benar-benar mencintai kamu dan bisa terbebas dari orang-orang yang sekarang sedang berusaha menghancurkan rumah tanggamu, jawab Pak Wono menekankan. Ya sudah Pak, aku siap melakukan itu. Karena aku ingin rumah tanggaku baik-baik saja, ucap Agus menyetujui. Singkat cerita, akhirnya Agus menjalani ritual yang disarankan oleh Pak Wono. Jika kamu sudah nekat ingin membuat istrimu terbebas dari gangguan orang-orang yang mengancam rumah tanggamu, kamu jangan pernah takut. Di gua inilah kamu bisa semedi, ucap Pak Wono menunjuk sebuah gua. Dan ingat, jika ada gangguan apapun itu, kamu jangan pernah lari. Tetap fokus membacakan doa-doa sesuai apa yang sudah aku ajarkan, sambung Pak Wono. Agus mengangguk. Selang beberapa saat, dia masuk ke dalam gua itu. Dengan cahaya senter kecil yang dibawanya, mereka masuk ke dalam gua yang benar-benar terlihat menyeramkan. Beberapa saat kemudian, masuklah Denny. Denny memberikan arahan sebelum akhirnya ia berjalan keluar meninggalkan Agus di dalam gua itu. Kamu lakukan saja hal itu Agus, istrimu biar aku yang urus, gumam Denny dalam hatinya. Dia tersenyum sinis. Sambil tersenyum kecut, Denny melangkahkan kakinya meninggalkan gua itu dan membiarkan Agus untuk menjalankan apa yang sudah disarankan oleh Pak Wono. Ternyata tanpa sepengetahuan Agus, Denny, teman dekatnya itu pun sudah sejak lama menaruh hati kepada Galuh. Sehingga dia merencanakan niatnya supaya bisa tercapai dengan bantuan Pak Wono. Aku yakin kamu tidak akan kuat melakukan hal itu. Dan aku yakin kamu bisa mati di dalam gua itu, Agus. Denny terus bergumam, senyumannya terlihat sinis. Dia sudah tidak peduli lagi dengan temannya itu. Justru Denny sangat menginginkan Agus mati di dalam gua, karena menurutnya Agus sudah menghancurkan perasaannya. Sehingga dengan cara seperti itulah, dia meyakini kalau temannya itu pasti akan mati di dalam gua. Bagaimana Pak? Sekarang apa yang harus kita lakukan Pak Wono? Kata Denny kepada Pak Wono yang ternyata sudah sejak lama mereka berdua merencanakan untuk mencelakakan Agus. Biarkan dia melakukan apa yang sudah aku sarankan sama dia. Dan itu berarti kamu sekarang tinggal menjalankan sesuai apa yang kamu mau, ucap Pak Wono. Iya Pak, tapi aku ada rasa ketakutan jika harus mendekati Neng Galuh. Apa yang kamu takutkan? Bukannya si Agus sudah tidak tinggal bersama Neng Galuh. Jadi ini kesempatanmu buat mendekati Neng Galuh, kata Pak Wono menekankan. Maaf Pak, apa nanti jika aku main ke sana, aku bakalan diterima dengan baik? Lalu bagaimana dengan keluarganya Neng Galuh? Nanti mereka curiga dengan kedekatanku dengan Neng Galuh. Tidak mungkin, Dad. Neng Galuh itu sudah terpengaruh oleh palet yang kamu lakukan. Terus mengenai orang tuanya, mereka juga pasti akan tunduk ketika melihat kamu. Jadi kamu tidak usah khawatir, terang Pak Wono menjelaskan. Denny menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum. Hatinya yang semula merasa ragu, seketika itu juga dia merasa lebih percaya diri setelah mendengar perkataan dari Pak Wono. Sehingga niatnya untuk mendekati Galuh semakin mantap. Tak hanya sampai di situ,
Malam itu juga Denny diberi sebuah kalung yang memiliki energi pengasihan yang sangat tinggi. Ini kamu pakai kalung ini supaya aura kamu terpancar dan Nenggalo akan benar-benar jatuh hati padamu. Sementara itu, Agus masih bersemedi di dalam gua. Di malam pertama dia bersemedi, Agus benar-benar menemui banyak gangguan, mulai dari suara-suara yang menyeramkan. Bahkan sampai beberapa kali Agus merasakan dirinya ada yang memukul dengan keras di bagian punggung. Namun lelaki ini tetap bersikukuh meneruskan semedinya demi bisa membebaskan istrinya dari pengaruh-pengaruh gaib dari orang-orang yang jahat. Sampai akhirnya di tengah malam, Agus mendengar seseorang membentak dirinya dengan sangat keras. Bahkan Agus sampai terpental ke belakang yang akhirnya tanpa sengaja dia membuka matanya. Dan betapa terkejutnya Agus, karena di depannya berdiri sesosok pocong tinggi besar persis seperti yang dia temui di dalam mimpinya. Agus benar-benar tidak bisa berkata-kata apapun, karena saking takutnya melihat makhluk tersebut. Sampai akhirnya tiba-tiba dari belakang setan pocong itu muncul seorang wanita cantik berpakaian adat Jawa. Wanita cantik itu memberi isyarat kepada setan pocong agar segera pergi. Beberapa saat kemudian, sang hantu pocong itu berubah menjadi asap dan lenyap. Sekarang di dalam gua itu tinggal 2 orang, yaitu Agus dan wanita cantik, entah siapa dia. Tenang Agus, kamu tidak perlu takut. Aku adalah penguasa gua ini. Aku sudah tahu maksudmu datang ke sini. Terlihat Agus semakin ketakutan. Dengan mengumpulkan segenap keberaniannya, Agus bertanya kepada sang wanita tersebut. Siapa kau? Wanita cantik itu hanya tersenyum. Kemudian dia menjawab, aku adalah Nyai Ajeng. Banyak orang datang ke sini untuk memujaku dengan tujuan mendapatkan harta pesugihan. Namun baru kali ini aku melihat manusia datang ke sini dengan tujuan mulia. Kamu tidak usah khawatir Agus. Aku akan membantumu menyelesaikan semua permasalahan rumah tanggamu. Agus sangat terkejut dengan kata-kata wanita itu. Bagaimana dia tahu permasalahanku dengan istriku? Dengan ragu-ragu, Agus pun bertanya, bagaimana kau tahu semua masalahku? Padahal kita baru saja bertemu. Tanya Agus kepada Nyai Ajeng. Kembali Nyai Ajeng tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu tahu itu. Yang penting, aku akan menyelesaikan semua permasalahanmu dengan istrimu. Dan kamu tidak perlu khawatir kalau aku meminta sesuatu sebagai penggantinya. Orang-orang yang datang ke sini meminta pesugihan. Biasanya aku meminta tumbal nyawa manusia sebagai penggantinya. Namun untukmu aku tidak akan minta apa-apa, karena engkau datang ke sini dengan tujuan mulia. Sang ratu terus berbicara panjang lebar. Bahkan dia memberitakan Agus kalau Denny dan Pak Wono itu telah mengkhianatinya. Nyai Ajeng memberitahu Agus kalau Denny mengincar istrinya. Dan Agus berada di gua ini sebenarnya adalah sebuah rencana jahat dari kedua orang itu untuk melenyapkan nyawanya. Pada awalnya Agus tidak percaya, namun karena Nyai Ajeng menjanjikan akan membantu menyelesaikan permasalahan dirinya dengan istrinya, akhirnya Agus menuruti semua apa yang dikatakan Nyai Ajeng. Nyai Ajeng memberikan sebuah botol yang berisi air mustika. Kamu bawa botol air mustika ini dan campurkan dengan air di sumur mertuamu. Maka jika istrimu dan keluarganya mandi dan meminum air dari sumur itu, maka semua pengaruh gaib dari orang-orang jahat akan luntur dan berbalik menyerang mereka. Dengan tangan gemetar, Agus menerima botol yang berisi air mustika tersebut. Begitu botol sudah dipegang, tiba-tiba tubuh Nyai Ajeng berubah menjadi asap dan menghilang. Hari sudah menjelang subuh. Agus pun meninggalkan gua itu untuk pulang ke rumahnya. Sementara itu di tempat Pak Wono, Denny sudah bersiap memakai kalung pemberian Pak Wono itu. Namun sebelum Denny memakai kalung pemberian orang tua tersebut,
Tiba-tiba Pak Wono berkata, "Kamu belum boleh memakai kalung itu sebelum bayar maharnya, Den." Sejenak Denny agak terkejut dengan perkataan Pak Wono. "Memangnya maharnya berapa, Pak?" tanya Denny penasaran. "Terus terang, mahar kalung ini tidak murah. Kalung ini maharnya 25 juta. "Apa? 25 juta hanya untuk sebuah kalung seperti ini?" tanya Denny agak kaget. "Kamu jangan menyepelekan kalung ini, anak muda. Semua ajian jaran goyang yang aku turunkan padamu itu tidak akan bekerja jika engkau tidak memakai kalung ini. Sekarang terserah padamu. Jika engkau masih ingin mendapatkan cintanya Ning Galuh, maka kamu harus memiliki kalung ini. Tapi jika engkau tidak memiliki kalung ini, jangan harap Ning Galuh bisa menjadi milikmu. Sekarang kamu tentukan keputusanmu sebelum aku memberikan kalung ini kepada orang lain," kata Pak Wono kepada Denny. Sejenak Denny agak kebingungan. Dia merasakan mahar kalung itu terlalu mahal. Namun jika dia tidak memiliki kalung itu, maka dia tidak bisa merebut hatinya Galuh. Akhirnya Denny pun memutuskan untuk membayar kalung itu berapapun harganya. Dengan penuh percaya diri, Denny berjalan menuju ke rumahnya Galuh. Sampai di tujuan, Denny langsung mengetuk pintu rumah perempuan pujaan hatinya itu yang sebenarnya istri temannya sendiri. Terlihat Galuh membukakan pintu dan begitu menatap matanya Denny, Galuh langsung tersenyum dan sepertinya kalung pemberian Pak Wono itu mulai bereaksi. Melihat reaksi Galuh yang sepertinya tertarik padanya, akhirnya tanpa basa-basi Denny mengutarakan niatnya. Denny membujuk Galuh agar menggugat cerai Agus, dan setelah itu Denny meminta perempuan itu agar bersedia menikah dengannya. Dan ternyata tanpa berpikir panjang, Galuh menyanggupi semua permintaan Denny. Setelah semua niatnya berjalan lancar, Denny pun meninggalkan rumah itu dengan hati berbunga-bunga. Namun Denny tidak menyadari ada sepasang mata yang mengawasinya dari jauh. Ternyata dari kejauhan terlihat Agus berjalan menuju ke rumahnya Galuh dan sempat menyaksikan Denny keluar dari rumah istrinya itu. "Kurang ajar, ternyata engkau benar-benar pengkhianat, Denny," batin Agus dalam hatinya. Begitu masuk ke dalam rumah, Agus benar-benar sangat terkejut melihat reaksi Galuh ketika melihat kedatangannya. Galuh benar-benar terkesan acuh tak acuh dan dingin kepada Agus, seolah-olah dia tidak pernah mengenal dirinya. Akhirnya Agus pun teringat dengan kata-kata Nyai Ajeng kalau istrinya dalam pengaruh gaib yang sangat jahat. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Agus pergi ke sumur dan menuangkan air mustika itu di dalamnya. Keesokan harinya, air mustika itu mulai terlihat reaksinya. Setelah Galuh sekeluarga mandi dan minum dari air sumur tersebut, sikap mereka mulai terlihat normal. Galuh kembali terlihat manja dan menampakkan reaksi kalau dia benar-benar sangat rindu kepada Agus. Agus benar-benar bersyukur sekarang istrinya benar-benar sudah terbebas dari sihir yang sangat jahat. Sementara itu, di kediamannya Pak Wono, terlihat Denny dengan bangganya bercerita kalau dia sudah berhasil mendapatkan Galuh. Pak Wono pun terlihat bangga karena barang yang dia berikan kepada Denny sudah terlihat khasiatnya. Namun beberapa saat kemudian, Denny merasakan kalung di lehernya itu semakin menyempit dan rasanya seperti mencekik lehernya. "Aduh, Pak Wono, kenapa ini dengan kalungmu ini?" "Kalung ini seperti mencekikku," kata Denny dengan terbata-bata, mencoba meminta tolong lelaki setengah baya di depannya itu. Pak Wono pun dengan segera mencoba membantu Denny untuk melepaskan kalung tersebut. Namun kalung itu bukannya lepas, malah justru semakin kencang mencekik lehernya Denny
dan mulai membelit jari-jarinya Pak Wono. Setelah sekian lama berjuang melepaskan kalung itu, akhirnya Denny benar-benar tidak sanggup menahan jeratan kalung tersebut. Lelaki itu benar-benar tidak bisa bernapas, bahkan lidahnya mulai menjulur. Beberapa saat kemudian, Denny pun akhirnya tewas seketika. Dan nasib Pak Wono tidak jauh berbeda. Kalung yang membelit lehernya Denny itu sekarang mulai membelit jari-jarinya dengan kencang. Terlihat jari Pak Wono mulai putus satu persatu. Darah mengucur tanpa henti sampai akhirnya kalung tersebut berpindah posisi membelit leher lelaki itu. Dan akhirnya Pak Wono menemui ajalnya terbelit oleh kalungnya sendiri. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Di rumahnya Agus terlihat Galuh keluar dari kamar tidurnya sambil menggendong seorang bayi yang lucu. Dan di belakangnya terlihat Agus dengan wajah sumringah dan bahagia mendampingi istrinya yang akan pergi ke posyandu. Sepasang suami istri ini sekarang sudah mempunyai seorang anak. Semua masalah gaib yang dulu pernah menjadi penghalang dalam rumah tangga mereka sekarang sudah lenyap. Galuh dan Agus bisa menjalani kehidupannya sebagai sepasang suami istri yang normal dan wajar seperti orang-orang pada umumnya. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.